Halo teman-teman, kami dari mahasiswa UIN Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen. Jadi di sini kami akan mewawancarai beberapa orang yang sedang berkreasi di Ragunan. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 6 bersama saya Muhammad Fikirul Aziz. Saya Jakin Udah Putra. Saya Muhammad Isalali. Dan saya Kansa. Mau tahu keseruan kami, ikuti terus ya. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Isalali dari mahasiswa UIN Jakarta. Ingin mewawancara Bapak nih terkait ekonomi Islam. Sebelumnya nama Bapak siapa? Boleh tahu? Namanya Abdurrahman. Abdurrahman, Bapak Rahman berarti. Iya. Gini Pak, apa sih Pak yang terlintas di pikiran Bapak terkait dengan ekonomi Islam tuh gimana? Prinsipnya atau Tentang ekonomi semacam? Islam. Iya, mau Bapak tahu. Masalah ini tentang keuangannya apa gimana? Iya Bu, ya tentang keuangannya, tentang transaksinya. Oh, transaksi. Iya. Yang dibolehkan itu seperti ya jual beli kayak gitu. Iya. Jadi kalau misalnya terkait dengan ekonomi Islam tuh Ya. gimana cara kita mengatur keuangan berdasarkan Al-Quran dan hadis seperti itu Pak? Tentang hadis. Iya. Jadi Ya. kalau terkait dengan ekonomi Islam, gimana caranya kita ngatur sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah seperti itu. Kalau terkait dengan riba, Bapak ada pemahaman terkait tentang riba gak? Tentang riba. Iya. Setahu Ana sih riba itu kan haram ya. Yang dibolehkan itu adalah jual beli. Jadi ya karena riba itu kan ada uang belakangnya juga gitu. Iya. Beda sama jual beli. Kalau jual beli kan jual beli yang sah gitu ya. Kalau riba kan ya ada tambahannya gitulah. Iya. Ada dendanya kadang. Dapat keuntungan dari hasil yang Ya. bukan dari jual beli ya. Seperti itu. Kalau Bapak pernah belanja gak? Terus Belanja. belanja pernah mikir barang ini halal haram gak? Gitu. Belanja contohnya belanja apa tuh? Misalnya belanja sepatu kan biasanya tuh ada pigskin. Bapak pernah kepikiran gitu gak? Atau belanja aja gitu? Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya Bapak belanja itu Bapak mikirin takut ada mengandung minyak babi kah atau apa? Gitu. Atau makan gimana? Ya Sekedar. yang saya tahu lihat aja dia ada label halal atau enggaknya seperti itu. Oke. Penting sudah tercantum label halal ya Pak? Iya. Oke. Oke Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Fikirul Aziz dari mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta jurusan Manajemen. Kira-kira nama bapaknya siapa Pak kalau boleh tahu? Supir Nadi. Hah? Supir Nadi. Supir Nadi. Oke Pak, baik. Kira-kira apa sih Pak yang terlintas dalam benak pikiran Bapak mengenai ekonomi Islam Pak? Ekonomi Islam ya, jual beli sesuai dengan syariat Islam. Terus Masalah riba ataupun halal haramnya. berarti nggak boleh ada unsur ribanya gitu ya Pak? Iya. Oke baik. Kira-kira usaha yang Bapak terapkan ini apakah sudah sesuai syariat Islam ataupun mungkin jika Bapak belum bisa menjawab, kira-kira di sekitar lingkungan Bapak apakah ada usaha yang sudah menerapkan prinsip ekonomi Islam itu Pak? Kalau saya sendiri yang penting saya tidak berubah dari prinsip riba ataupun haram halal itu dalam jual beli. Yang penting kita jangan sampai salah omongan, ucapan ataupun salah kalimat ya kan. Mungkin selanjutnya kira-kira pernah nggak sih Bapak menggunakan layanan jasa keuangan misalnya perbankan syariah? Saya belum pernah program syariah, tapi saya juga ingin mencoba gitu. Saya mencoba ya Pak. Tapi Bapak berarti ada ketertarikan dengan syariah? Ketertarikan syariah, tapi belum melangkah ke sana. Belum masalah. Menurut Bapak bank konvensional sama syariah lebih prefer mana menurut Bapak? Kalau menurut saya, kalau yang saya dengar, yang saya lihat itu dari pengetahuan yang saya dengar, saya lihat itu bank syariah itu membantu. Tapi saya belum melangkah ke sana. Oh oke. Oke Pak, mungkin cukup itu saja pertanyaan dari saya. Siapa?
perkenalkan nama saya Kansa. Di sini saya dari UIN Jakarta ingin menanyakan tentang ekonomi Islam. Kakaknya dengan nama siapa? Dengan Gaby. Di pikiran kakak apa sih yang pertama kali terlintas kalau dengar ekonomi Islam itu? Ekonomi Islam kan berarti kita menjalankan sebuah perekonomian dengan Islam gitu, dengan kayak anjurannya sesuai sama ajaran agama Islam. Terus kalau misalnya kakak lagi beli sesuatu, produk makanan atau minuman itu suka mikirin tentang hal haramnya nggak sih kak, dari prosesnya, terus bahan-bahan yang dipakainya? Kalau kayak kita lagi misal ke mall, ke restoran, ngelihatnya paling kan label halalnya ya. Kita nggak bisa masuk ke dapurnya dia pakai apa kan nggak bisa. Jadi paling fokusnya ke halalnya aja sih, atas si label halalnya aja. Berarti kalau udah label halal pasti langsung kayak oh ya oke, ini berarti aman. Harusnya Gitu, aman ya. Oke, terus di lingkungan kakak tuh ada ini nggak, ada orang yang melakukan usaha secara ekonomi Islam gitu? Di lingkungan sih nggak tahu, kayaknya nggak juga sih, kayak warkop kayak gitu kan juga nggak ada dia label halal ya kayak gitu, jadi kayaknya enggak deh. Kalau misalnya kakak ngejalanin usaha, kakak bakalan nerapin nggak prinsip ekonomi Islam itu sendiri? Berarti kan kalau kayak gitu secara makanan ya, kalau makanannya iya mau, cuman kayaknya kalau untuk menuju si label halal itu apakah biayanya kayak gitu kan juga kita nggak tahu ya. Oh iya. Berapa kayak gimana, yang penting bahan-bahannya terjamin kayak halal sih. Nanti kita pastiin sendiri kalau itu dari secara prosesnya halal. Iya. Oke, makasih ya kak. Begitulah keseruan kita mewawancari orang-orang di Ragunan. Sekian dari kami, sampai jumpa. Bye-bye.